Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wa la tawfiqi wa la atisami wa la tawakkul ila Allah ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd, ikhwani wa ahbabi, melanjutkan pembelajaran sirah nabawiyah tahun kelima Hijriyah, yaitu Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq atau perang Ahzab. Langsung saja masuk secara singkat. Pada perang ini Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya yang beriman dan menimpakan kegoncangan cobaan atas mereka. Allah hendak menetapkan keimanan yang ada dalam hati para walinya serta menampakkan sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang munafik, membongkar rahasia-rahasia mereka dan memberikan teguran keras terhadap kaum tersebut. Makanya dalam nama lain dari perang Khandaq adalah perang Ahzab karena beratnya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang beredar, pendapat pertama menyatakan terjadi tahun 4 Hijriah. Yang benar terjadi tahun 5 Hijriah, tepatnya di bulan Syawal. Latar belakang perang Khandaq sendiri adalah sebagai berikut. Sekelompok orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir yang sudah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah ke Khaybar, yang terdiri atas para pembesar mereka seperti Salam bin Akil Hakik, Salam bin Mishkam, Kinana bin Rabi', Salam bin Abil Hakik, Salam bin Mishkam, Kinana bin Rabi', dan yang lainnya, menemui kaum Quraisy di Mekah dan mengajak mereka untuk berperang melawan Rasulullah SAW. Karena mereka menjanjikan pertolongan dan bala bantuan, maka orang-orang Quraisy menyambut baik ajakan tersebut. Lantas mereka pergi ke Ghatafan dan mengajak penduduknya untuk bergabung. Kaum Ghatafan pun menyetujuinya. Setelah berangkat, Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sedangkan Ghatafan di bawah pimpinan Uyainah bin Hisn. Semuanya berjumlah 10.000 prajurit. Pada saat Rasulullah SAW mendengar berita tersebut, beliau segera memerintahkan para sahabatnya untuk menggali parit guna menghalangi pasukan kaum musyrikin yang akan masuk ke Madinah. Hal itu beliau lakukan berdasarkan usulan dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kaum muslimin pun bergegas membuat parit tersebut sebelum pasukan Quraisy menyerang. Dalam peristiwa penggalian parit itu banyak sekali kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terlalu panjang apabila dijelaskan di sini, serta berbagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang telah mutawatir riwayatnya. Ketika parit sudah selesai dikerjakan, kaum musyrikin pun datang. Mereka bermukim sementara di pinggiran kota Madinah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idz ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Quran surat Al-Ahzab ayat 10. Rasulullah SAW keluar dan berlindung dalam parit bersama 3.000 prajurit kaum muslimin dari kalangan penduduk Madinah. Menurut pendapat yang benar, kaum muslimin berada di belakang gunung di Madinah yang bernama As-Sa'lu. Jadi Madinah dihimpit oleh dua gunung besar, yaitu Uhud dan As-Sa'lu. As-Sal'u. Sebelumnya Rasulullah SAW memerintahkan supaya kaum wanita dan anak-anak diungsikan ke benteng Madinah. Beliau juga menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di kota itu. Huyai bin Akhtab An-Nadhari mendatangi kaum Bani Quraidah guna bertemu dengan Ka'ab bin Asad, pemimpin mereka. Ia terus memaksanya hingga akhirnya Ka'ab bin Asad melanggar perjanjian antara dirinya dengan Rasulullah SAW. Ka'ab pun bersekongkol dengan kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah SAW. Tentu saja kaum musyrikin senang menerima bantuannya.
Rasulullah SAW mengutus 4 sahabat, yakni Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, Khawat bin Jubair, dan Abdullah bin Rawaha. Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Khawat bin Zubair, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum, untuk menyelidiki apakah benar Bani Quraidah telah melanggar perjanjian atau tidak. Tatkala para sahabat itu menemui kaum Yahudi tersebut, ternyata mereka secara terang-terangan menunjukkan permusuhan dan melanggar perjanjian. Akibatnya mereka saling membenci, bahkan kaum Yahudi itu berani menghina Rasulullah SAW. Sehingga Sa'ad bin Mu'ad membalas ejekan mereka. Kaum muslimin pun meninggalkan kampung Bani Quraidah. Rasulullah SAW sebelumnya telah berpesan kepada utusan tersebut untuk tidak memberitahukannya kepada kaum muslimin yang lain apabila Bani Quraidah benar-benar mengingkari perjanjian. Sebab hal itu dapat melemahkan semangat dari kaum muslimin. Akan tetapi hendaklah diumumkan dengan isyarat kepada mereka. Ketika para utusan kembali, Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kalian lihat di sana?" Mereka menjawab, "Suku Udol dan suku Qarah." Suku Udol dan Qarah. Kedua suku ini pernah berkhianat mengkhianati delegasi Ar-Raji'. Hal itu tentu saja menggemparkan kaum muslimin sehingga mereka semakin gelisah dan bertambah susah. Kondisi mereka saat itu seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 11 yang berbunyi, Hunalika puliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah Subhanahu wa taala, di situ diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Kemunafikan pun semakin memuncak dan semakin banyak jumlahnya. Sebagian orang dari kalangan Bani Harithah meminta izin kepada Rasulullah SAW agar dapat pulang ke Madinah untuk melindungi rumah-rumah mereka. Mereka beralasan bahwa rumah-rumah tersebut tidak dijaga, terbuka, sehingga tidak ada halangan bagi musuh untuk menyerangnya. Bani Salamah juga berniat mundur dari peperangan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kembali tekad kedua golongan tersebut. Kaum musyrikin masih terus-menerus mengepung Rasulullah SAW. Sebulan pun berlalu, namun tidak juga terjadi pertempuran di antara mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala selalu menghalangi pergerakan mereka dengan parit-parit yang digali oleh kaum muslimin. Meskipun demikian, beberapa pasukan berkuda dari kalangan Quraisy, yakni dipimpin oleh Amr bin Abduwud al-Amari. Amr bin Abduwud al-Amari dan beberapa orang lainnya mendekati parit tersebut. Setelah sampai di depannya, mereka berkata, tipu daya semacam ini, siasat semacam ini tidak dikenal oleh bangsa Arab. Pasukan itu berusaha mencari-cari celah untuk dapat merobos masuk dan menyerbu kaum muslimin. Namun kuda mereka terjebak di tanah lembek antara parit dan gunung Sal'u. Akhirnya pasukan tadi menantang kaum muslimin untuk perang tanding. Tantangan Amr bin Abduwud dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka pun bertarung hingga Allah membunuh Amr melalui tangan Ali. Padahal tidak ada yang mampu menandingi Amr pada masa jahiliyah. Akan tetapi Amr ketika itu dikatakan bahasanya umur beliau sudah lebih dari 100 tahun. Syiar kaum muslimin pada pertempuran itu adalah Hamim, mereka tidak akan menang. Setelah lama kaum muslimin berada dalam kondisi demikian, Rasulullah SAW berinisiatif untuk mengajak damai Uyainah bin Hisn dan Al-Haris bin Auf, dua pemimpin Ghatafan, dengan imbalan sepertiga hasil buah-buahan kota Madinah dan jaminan mereka bahwa dapat kembali bersama kaumnya. Negosiasi damai itu pun dilakukan karena belum juga didapatkan kesepakatan. Akhirnya Rasulullah SAW meminta saran kedua sahabat yang mulia, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keduanya berpendapat, wahai Rasulullah, apabila Allah memang memerintahkan engkau untuk berdamai dengan mereka, berarti kami hanya bisa mendengar dan menaatinya. Sami'na wa ata'na. Namun jika keputusan itu merupakan inisiatif yang engkau lakukan untuk kami, maka ketahuilah bahwa kami pernah bersama kaum tersebut dalam kemusyrikan dan penyembahan berhala.
Dahulu mereka tidak pernah makan buah-buahan kami kecuali dengan cara mereka membeli atau membarter. Allah memuliakan kami dengan Islam, memberikan petunjuk sehingga kami dapat memeluk Islam, serta menganugerahkan kehormatan kepada kami dengan kehadiranmu dan Islam. Apakah sesudah itu kami memberikan harta kami kepada mereka, yakni kaum Qadhafan? Demi Allah, kami hanya ingin mengacukan pedang kepada mereka. Rasulullah SAW menjawab, upaya ini adalah inisiatif yang kulakukan demi kalian. Rasulullah SAW memberikan pendapat mereka dalam hal ini. Akhirnya Rasulullah SAW tidak jadi meneruskan perundingan damai tersebut. Beberapa waktu datanglah Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ghatafani. Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ghatafani radhiyallahu anhu menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam, perintahkan kepadaku apa saja yang engkau mau. Rasulullah SAW memerintahkan, kamu hanya seorang diri, maka dari itu perdayailah musuh untuk kepentingan kami semampumu. Sesungguhnya perang adalah tipu daya atau siasat. Nu'aim segera pergi menuju kampung Bani Quraidah. Pada masa jahiliyah dulu, kaum Ghatafan dengan kaum Quraidah adalah sekutu Bani Quraidah. Ia menemui orang-orang di sana sementara mereka belum mengetahui keislamannya. Dan berseru, hai Quraidah, kalian akan memerangi Muhammad, padahal apabila mendapatkan kesempatan nanti kaum Quraisy tidak akan menyanyiakannya untuk bergegas. Tinggallah kalian sendirian bersama pasukan Muhammad. Pada saat itulah Muhammad pasti akan membalas dendam kepada kalian. Kaum Bani Quraidah bertanya kepada Nu'aim, apa yang harus kami lakukan ya Nu'aim? Nu'aim menjawab, janganlah kalian berperang bersama kaum Quraisy kecuali jika mereka menyerahkan beberapa orang sebagai jaminan. Orang-orang Yahudi itu memujinya, kamu telah memakan pendapat yang benar. Setelah itu Nu'aim beranjak pergi menemui orang-orang Quraisy dan bertanya kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, bukankah aku seorang yang loyal dan suka memberikan saran yang baik kepada kalian? Kaum Quraisy menjawab, benar. Nu'aim kembali berkata, sesungguhnya kaum Bani Quraidah menyesal terhadap pembatalan perjanjian dengan Muhammad dan para sahabatnya. Bahkan mereka sudah mengirim surat kepada Muhammad. Di dalam surat tersebut mereka berencana meminta beberapa orang dari kaum Quraisy, dari kalian, sebagai jaminan untuk kemudian diserahkan kepada Muhammad. Sesudah itu mereka akan bersekongkol dengan Muhammad untuk menghabisi kalian. Nu'aim juga pergi menemui pemimpin kaum Ghatafan dan mengatakan hal yang serupa sebagaimana diucapkan pada kaum Bani Quraidah. Pada malam Sabtu bulan Syawal, kaum Quraisy kembali mengirim surat kepada kaum Yahudi. Di dalam mengatakan pun kami tidak akan bermukim lama di sini. Mari besok kita sama-sama berangkat untuk menghabisi Muhammad. Kaum Yahudi mengirim surat balasan, di dalamnya tulis, hari ini adalah hari Sabtu, kami tidak akan berperang sebelum kalian bersedia menyerahkan beberapa orang sebagai jaminan. Manakala utusan kaum Quraisy telah kembali dan menyerahkan surat balasan tersebut, mereka berkata, demi Allah apa yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud benar. Orang-orang kafir juga mengirimkan utusan lagi untuk menanggapi surat balasan tersebut. Demi Allah kami tidak akan menyerahkan seorang pun kepada kalian sebagai jaminan. Bergegaslah berangkat untuk berperang bersama kami. Bani Quraidah pun berkata, demi Allah apa yang dikatakan Nu'aim kepada kita itu benar. Alhasil kaum Yahudi tidak mau lagi berperang untuk kaum Quraisy. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin yang kencang kepada kaum Quraisy dan bala tentaranya, sehingga memporak-pandakan pasukan mereka. Angin itu menyebabkan mereka tidak dapat berdiri dengan tegak, tidak sanggup mendirikan kemah, tidak bisa mengikat tali pengikat tenda, tidak kuasa menyalakan panci untuk memasak dan melakukan aktivitas lainnya. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat itu membuat mereka memutuskan untuk siap-siap pulang pada malam itu. Rasulullah SAW sempat mengutus Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu guna menyelidiki kondisi mereka. Kenyataan yang didapatkan sahabat itu sama seperti yang digambarkan tadi. Ia melihat Abu Sufyan sedang memanaskan punggungnya dengan api unggun. Andai kata Hudzaifah mau, bisa saja ia membunuhnya, namun ia langsung kembali menemui Rasulullah SAW pada malam itu juga dan memberitahukan kondisi mereka, yaitu bahwasanya mereka akan pulang mundur hari itu juga. Pada pagi harinya Rasulullah SAW pun kembali ke Madinah. Sedangkan kaum muslimin sudah meletakkan senjata, sudah kembali ke rumah-rumah mereka.
Datanglah Jibril alaihi salam menemui Rasulullah SAW saat beliau sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Jibril bertanya, apakah kalian sudah meletakkan senjata? Sesungguhnya kami belum meletakkan senjata kami. Cepat bangkit dan datangilah mereka. Yang dimaksud di sini oleh Jibril adalah Bani Quraidah. Taib ikhwani wa ahbabi, cukup di sini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pengusiran atau perang terhadap Bani Quraidah, Ghazwatu Bani Quraidah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.